Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya kawan-kawan. Doa terbaik buat kawan-kawan semuanya, moga sehat selalu di perantauan, amin. Moga kawan-kawan semuanya yang nonton video ini nih, yang selalu dukung channel ini nih, moga sehat selalu dan dipermudah segala urusannya, dan moga rezekine sampean barokah selalu nggih, amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus kawan kita ini mengenai kesurupan. Mungkin di antara kawan-kawan ada yang tidak percaya dengan kasus seperti ini. Apakah benar di Hongkong ini ada hantu? Enggak kan negara maju itu tidak ada hantu. Bahkan negara maju ini hal mistisnya ini tidak kental banget. Apakah ada kawan-kawan Anda seperti itu? Jika Anda silahkan komentar, karena hari ini kita bakal membahas tentang perhantuan di negara ini, dan akibatnya ini sampai kawan kita kesurupan, dan bahkan ini sampai diikutin oleh hantu orang lokal. Bagaimana tentang ceritanya kan kawan? Jadikan ini pelajaran. Percaya atau nggak percaya, yang namanya hantu pasti ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama, tanpa basa-basi, kita bakal bahas. Ini ada beritanya. Oke, ini kejadian tahun kemarin ya kan kawan. Jadi mungkin Mbak E ini tidak percaya bahwa Hongkong ini negara maju dan masalah mistis ini tidak kental banget. Bahkan dia ngira mungkin di Hongkong ini tidak ada hantu seperti di Indonesia. Hari Minggu bersama kawan-kawan yang lain, Mbak ini ke toilet pasar Koswibi sana. Kalau Mbak pernah ke Koswibi, kemudian pasar, di situ kan di pasar kan ada sebuah tempat kan, gedung. Nah, di situ kan Anda bisa masuk ke lantai berapa Mbak? 4 atau 3 atasnya. Itu kan pasarnya sudah tidak digunakan lagi. Nah, Mbaknya ini kan naik bersama 2 temennya untuk kencing. Semuanya pada kencing nih. Nah, satu-satu tempat, karena di situ kan tidak usah nunggu orang ya karena sepi. Satu. Nah, di saat itulah ada kawan kita ini yang dalam keadaan haid kan kawan. Ditanya, apakah kamu haid? Jawabannya enggak haid. Terus apa yang kamu buang tadi? Aku hanya membuang tisu kok. Ingat ya, kalau kamu haid itu dibuang dengan dibungkus. Jangan cuman digeletaknya aja, dibuang itu aja. Bekas-bekas pembalut, walaupun kamu di negara Hongkong, negara yang maju, usahakan kalau lepas ganti pembalut itu dibungkus. Jangan cuman gauge kemudian dilemparkan. Tapi setelah ditanyain seperti itu, tidak mengaku kan kawan. Aku nggak haid kok. Dan nggak mungkin di Hongkong ini ada hantu, tidak mungkin. Kan Hongkong itu udah negara maju. Oh ya udah, kalau kamu dibilangin nggak percaya, nanti kamu tanggung resikonya sendiri. Akhirnya mereka berjalan nih, pulang ke markasnya mereka. Setelah pulang ke markas, ngobrol sedikit, ketemu dengan yang lain. Orang yang membuang bekas pembalut tadi ini mukanya pucat kan kawan, pucat banget. Jadi kayak orang sakit. Terus dia tuh mengeluhkan kalau bagian pundak ini berat banget, sehingga saking beratnya ini sampai mbaknya ini kayak gini, saking beratnya, dengan muka pucat. Akhirnya kawan yang lain mengetahui hal itu, langsung menyuruh si mbak ini duduk kemudian dipijat. Namun setelah dipijat tidak ada perubahan kan kawan, bahkan ini tambah sakit. Hingga ada salah satu temennya ini mengetahui kalau mbaknya ini tidak beres. Nah, temennya ini yang tadi bilang untuk pembalut selepas dipakai itu dibungkus dengan rapi, dan Mbak Eka tadi kan nggak percaya nih. Akhirnya diambillah air
kemudian dibacakan surat-surat pendek, dicipratkan. Kemudian si mbak yang membuat pembalut tadi marah-marah, kemudian bilang, kamu tuh nyimprati apa sih, kamu kasih aku air apa sih, kok sampai badanku panas sekali. Nah akhirnya karena hal itulah bisa dilihat mbaknya ini memang sedang ketempelan, dan kemudian dia itu ngamuk, bahkan sampai dipegang 4 orang tetap aja tidak kuat 4 orang tadi. Jadi ngamuknya kencang banget. Nah karena karena ngamuknya ini sudah tidak terkontrol, akhirnya salah satu dari teman tadi itu mengusulkan telepon kepada orang rumah, karena orang rumah itu ada yang bisa lah, istilahnya adalah orang yang pernah mondok di sebuah pondok besar. Ditelepon, di saat itulah kemudian video call dan dibacakan ayat-ayat yang akhirnya mbaknya ini setelah ngamuk ngomong bacakan ayat, akhirnya mbaknya ini sembuh pelan-pelan. Nah di saat itulah si orang yang di Indonesia itu meminta air dibacakan kembali, kemudian diminumkan kepada mbaknya, dan akhirnya mbaknya itu tidak ngamuk lagi ya. Nah dari saat itu mbaknya ini baru sadar bahwa apa yang dikatakan oleh temannya ini benar, tidak boleh membuang pembalut atau bekas pembalut secara sembarangan. Kalaupun membuang itu dibungkus. Kalau orang Indonesia kan kalau membuang sebelum dibuang kan dicuci ya. Tapi kalau di sini kan kita tidak mungkin dicuci, tapi bungkuslah dengan baik agar tidak diendus oleh makhluk halus, atau makhluk halus itu tidak mengikuti Anda. Dan di saat itulah orang Indonesia tuh bilang kalau mbak ini ketempelan seorang perempuan dan beserta 3 anaknya dia yang gelandut di pundaknya. Jadi itu kenapa di pundaknya tuh berat banget karena perihal tersebut. Jadi dalam kasus seperti ini kawan-kawan, sarannya adalah dimanapun Anda berada, hargai mereka di tempatnya. Karena apa? Jangan Anda nganggap mereka nggak ada, kemudian membuang sampah secara sembarangan, membuang bekas pembalut secara sembarangan, sehingga Anda dianggap telah mengotori tempat mereka. Jadi penting banget setelah ke toilet, setelah pipis, disiram dengan baik, tisu-tisu dibuang dengan baik, pipis juga dengan cara baik, jangan sampai berceceran kemudian Anda tidak membersihkan. Itu ya kadangkala kalau sampai ada si penunggu hantunya di situ, maka dia tidak terima dengan perlakuan Anda. Jadi hargai mereka lah ya, ini seperti itu. Dimanapun Anda berada, tetap tanamkan hormat kepada mereka lah, dengan cara apa? Menjaga kebersihan ya, menjaga kebersihan dan kemudian membuang sampah pada tempatnya. Jadi moga dengan penjelasan ini sedikit menambah wawasan kita semuanya. Jadi kalau sampai dibiarkan mbaknya kemudian pulang ke rumah yang akhirnya nanti menempel lama banget, ujung-ujungnya nanti ada sedikit aja kasus, kemudian kepikiran karena kasus majikan, atau mungkin kepikiran karena masalah keluarga, masalah pacar, anak, atau orang tua, ini kan bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan. Bundir, itu bisa saja terjadi kan kawan. Jadi lain kali berhati-hati kalau membuang bekas sampah, bahkan bekas pembalut Anda. Semoga dengan penjelasan ini, kasus seperti ini bukan membuka ladang buli, ladang dosa, tapi pengetahuan bagi kita semuanya. Kalau ada kasus yang di luar nalar,
bisa saja terjadi di lingkup kita. Semoga bermanfaat channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.